Selamat pagi untuk semuanya anak didik kami, khususnya kelas 10. Selamat jumpa pada pagi hari ini. Dalam pertemuan pertama ini, suster akan mengajarkan tentang mengembangkan karunia dari Allah. Mengembangkan karunia dari Allah. Emangnya saya punya karunia apa? Coba tanya dalam hati masing-masing. Yang pasti, anak didik kami, kita semua diberikan Tuhan karunia masing-masing. Ada orang karunianya yang khas itu pintar bernyanyi, ada pintar melukis, ada pintar belajar matematika, dan macam-macam. Bahkan orang cacat juga ternyata diberi Tuhan karunia. Suster punya teman, seorang buta. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa ketika kenalan, dia bisa tahu orang ini cantik atau ganteng atau jelek. Hanya dengan salaman. Nah, berarti Tuhan memberikan cara yang lain, karunia yang lain kepada masing-masing orang. Adik-adik juga pasti sering mendengar atau melihat, menonton orang-orang yang cacat, tapi ternyata mereka bisa berhasil dengan mengembangkan bakatnya. Nick, pasti semua orang di dunia ini kenal, ya kan? Atau yang ada di Indonesia, Grace Evivania, yang pintar bernyanyi walaupun matanya buta. Maka adik-adikku yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita mau menyadari bahwa aku ternyata yang diciptakan Tuhan ini diberikan oleh Tuhan karunia untuk kita masing-masing. Coba tanya dalam dirimu, apa sih karunia yang diberikan Tuhan? Bakat kepadaku supaya kamu bisa mengembangkan. Tetapi ada yang menjadi penghalang untuk mengembangkan karunia itu, yaitu rendah diri. Orang yang rendah diri sering menjadi kesulitan dalam mengembangkan karunia dari Allah. Orang yang rendah diri itu biasanya langsung merasa minder. Aku kan bodoh, aku kan miskin, atau aku kan tidak cantik. Lalu mulailah dia menarik diri dari pergaulan, malu berkomunikasi. Akhirnya orang mengira dia sombong, misalnya gak enak berteman dengan dia, dia sombong. Padahal dia karena malu, orang kan tidak tahu. Itu. Lalu orang yang rendah diri juga biasanya berpikir negatif, baik untuk orang lain, untuk dirinya. Misalnya untuk orang lain, nanti jangan-jangan mereka tidak mau saya temani. Jangan-jangan mereka merasa saya tidak layak temannya, macam-macam. Nanti saya gagal, langsung ketakutan duluan. Akhirnya kalau ada peluang untuk dia berkembang, untuk dia tampil, dia langsung menolak, tidak mau. Lagi-lagi akhirnya karunia yang diberikan Tuhan tidak berkembang. Apa penyebabnya rendah diri itu? Mengapa orang rendah diri? Ini perlu kita sadari. Banyak faktor ternyata membuat orang rendah diri. Misalnya, akibat masa lalu, pendidikan dari keluarga, mungkin ketika kecil, kalau dia salah, anaknya salah, orang tuanya langsung memarahi atau memukul, atau misalnya sering diejek. Kalau salah, jelek sekali, bodoh sekali. Nah, ternyata pengalaman-pengalaman seperti itu membuat orang jadi rendah diri. Kalau tidak disadari, ini akan ada efeknya nanti setelah besar. Atau karena pengalamannya pernah gagal. Misalnya pernah disuruh oleh gurunya bernyanyi, lalu dia tiba-tiba dia lupa syairnya, lalu dia stop.
pas pertengahan bernyanyi, semua orang tertawa, dia malu. Selanjutnya dia tidak mau lagi bernyanyi ketika dia disuruh. Padahal suaranya itu andaikan dikembangkan akan bisa semakin bagus lagi. Jadi ada macam-macam penyebab orang kenapa rendah diri. Nanti bisa anak didik kami mencari lagi kenapa orang bisa rendah diri. Untuk itu, apa yang harus kita perbuat supaya rendah diri ini tidak mengikat kita atau tidak menghalangi kita dalam mengembangkan karunia Allah? Yang pertama, tentu harus sadar bahwa aku dicintai Tuhan. Aku harus bersyukur dengan rahmat Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untukku. Nah, kembali sadari apa kemampuanmu. Kalau kamu humoris, orang ada kan teman kan, begitu berbicara langsung menarik. Karena dia diberi karunia humoris. Nah, kembangkan itu. Jangan dia sebenarnya punya kelebihan humoris tapi dikembangkannya dalam hal yang tidak baik. Cakep-cakep yang jorok, yang porno, itu sangat tidak baik. Tapi coba pakai kelebihanmu yang humoris itu menghibur teman. Nanti supaya berkembang. Sehingga kalau nanti semakin besar, dimanapun kamu ditugaskan, bisa bersahabat dengan semua orang, memimpin dengan baik karena perkataan yang menarik dan benar. Itu salah satu contoh. Lalu cari lagi, kalau kamu ternyata pintar, punya talenta dalam hal olahraga, olah fisik. Nah, latihan dengan tekun supaya kemampuanmu itu semakin berkembang. Atau suaramu bagus, diberi Tuhan anugerah untuk bernyanyi, latihan dengan baik. Kalau ada kegiatan di sekolah, di gereja, ikuti. Karena dengan kita ikut terlibat dalam kegiatan, semakin terlatih kemampuan kita itu dan akhirnya semakin berkembang. Masih ingat kan? Masih hangat-hangatnya kita ingat contohnya Lyodra. Nah, Lyodra itu tidak langsung berhasil dia seketika, tetapi perjuangannya sangat panjang. Kalau kita lihat di gereja juga dia aktif menjadi seorang pemazmur. Berbagai kompetisi yang dia ikuti, tidak selalu nomor 1, tidak selalu juara, tetapi dengan perjuangannya akhirnya dia memetik hasil. Selanjutnya, cara mengatasi penyakit rendah diri itu, yaitu belajar memaknai kegagalan. Walaupun pernah gagal, belajar. Aku harus juga tetap latihan terus-menerus supaya semakin hari semakin berkembang. Nah, anak didik kami yang terkasih, nanti bisa kamu lihat atau kamu cari lagi bagaimana caramu untuk mengembangkan karunia Allah itu supaya kamu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Saya akan memberikan contoh dari kitab suci bagaimana Yesus menghendaki supaya kita mengembangkan talenta yang Dia berikan. Masih ingat kan kisah talenta yang diberikan oleh Yesus? Yesus memberikan talenta kepada beberapa orang. Ada yang diberikan 10, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Nanti boleh dibaca ya dari Injil Matius tentang talenta. Ternyata yang diberikan talenta 10, dia mengembangkan talenta itu dan akhirnya berkembang 10 kali lipat. Maka ketika dia dipanggil tuannya, dia dengan senang. Berapa yang kamu dapat? Berkembang yang 10 itu berkembang menjadi lebih banyak.
yang 5 juga begitu, yang 2 juga begitu. Tetapi yang diberikan Tuhan yang 1 talenta, apa yang dilakukannya? Dia menguburkan talenta itu ketika dipanggil oleh tuannya, lalu dikembalikan. Ini Tuhan, saya takut nanti hilang, daripada hilang maka saya kubur. Setelah menghadap tuannya lalu dibawa, tinggal hanya itu, tidak berkembang. Nah, maka apa yang dikatakan oleh tuannya itu kepada mereka? Hei, anak yang baik, kamu kuberi 10 dan kamu kembangkan. Kamu kuberi 5, kamu kembangkan. Kamu kuberi 2, kamu kembangkan. Kalau kamu bisa ternyata mengembangkan hal yang kecil, maka aku akan memberikan yang lebih besar lagi. Lihat, tapi apa yang terjadi kepada yang 1 orang itu? Karena kamu tidak mau mengembangkan, maka yang ada pun akan kuambil. Maka akhirnya dia tidak punya apa-apa. Apa yang mau disampaikan Tuhan, pesannya lewat sabdanya, melalui pengembangan talenta itu? Mari anak didik kami, kita mengembangkan karunia yang diberikan Tuhan yang ada pada kita. Karena nanti ditanya Tuhan loh, hai Ani, apakah kamu sudah mengembangkan talentamu di dunia ini? Nah, kalau kita mengembangkan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, hadiah dari Tuhan. Anak didik kami yang baik, itu yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Silahkan mencari dan membaca lagi materi yang sudah kita bahas tentang hari ini, dan semoga harapan kami, anak didik kami dengan pertemuan ini semakin semangat dalam mengembangkan karunia Allah. Jangan lupa kita bekerja sama bersyukur dengan rahmat Tuhan. Terima kasih.